sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahi jalla wa ala, ahmaduhu ala jami'il ayadi wal ala, wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa la mumathila, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzul maqamil a'la. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ikhtassallahu bihi fadailah, wa ala alihi alladhina amanu billahi wa rasulihi wa saddaqu bima qala, wa ashabihi alladhina fazu bil iktida wa nalu darajatil ula. Amma ba'd, fa inna ahsanal hadithi kitabullah, wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Majelis Taklim Al-Hidayah, wabil khusus para ustadz, para hujjaj, segenap pengurus, bapak dan ibu yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, mengaji kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan datangnya kita ini mendapat ridho Allah. Apa yang sudah dibaca dan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita sudah sampai kepada maksiat-maksiat hati. Kalau kita di bagian-bagian awal ini menjaga, diperintahkan untuk menjaga anggota badan kita, agar anggota badan kita ini dipakai untuk ibadah dan dijauhkan dari maksiat anggota badan. Mata dipakai untuk membaca Al-Quran, mulut dipakai untuk melafazkan zikir-zikir, tangan dipakai untuk sedekah. Orang sini semua begitu ya? Dan dijaga juga dari segala maksiat. Mata tidak untuk memandang yang haram, mulut tidak untuk mencaci orang. Nah, yang pada pembahasan kali ini kita diperintahkan untuk menjaga hati kita dari maksiat-maksiat hati yang sebenarnya sangat banyak. Namun yang diutamakan di sini, yang pertama kali dibahas ada 3, yaitu hasud, kemudian riya dan ujub. Kita sampai pada pembahasan tentang hasud. Batas yang saya tandain di sini, fa in qadirta, fajtahid ya, fajtahid. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Fajtahid fi tadhhiri qalbika minha, maka bersungguh-sungguhlah engkau dalam mensucikan hatimu, membersihkan hatimu dari maksiat hati yang 3 kemarin, hasud, riya dan ujub. Maka sungguh-sungguhlah bersihkan hati kita dari 3 penyakit ini, yaitu hasud, riya dan ujub. Fa in qadirta 'alaiha fata'allam kaifiyatal hadari min baqiyatiha min rubu'il muhlikat. Apabila engkau sudah mampu untuk menjauhkan yang 3 ini, maka belajarlah cara-cara untuk berhati-hati min baqiyatiha, dari sisa-sisa penyakit hati yang lain, min rubu'il muhlikat,
dari seperempat perkara yang merusak yang ada dalam kitab Ihya. Fa in ajizza, dan jika engkau tidak mampu an hada, dari yang tiga ini tidak mampu engkau menolaknya, fa anta an ghairihi ajazu, maka engkau dari selain yang tiga ini ajazu, itu lebih lemah. Pesan Imam Ghazali di sini, yang tiga hasud, riya, ujub, ini hati-hati. Hendaknya kita sungguh-sungguh menghilangkan hasud atau dengki dalam hati kita. Kemudian juga menghilangkan riya dalam hati kita. Jangan pengen dilihat sama orang. Riya itu dari ro'a yaro, yang artinya melihat. Pengen banget kalau kita masukin kotak amal dilirik sama ustadz. Pengen banget kalau kita ngasih anak yatim, Pak Lurah itu paling gak nyebut nama kita di panggung. Kalau nggak disebut aja ngambek. Pada yang saya muliakan itu, ya lupa ini tenda gue yang bayarin, ngapa nggak disebut nama gue. Nah itu yang seperti itu dihilangkan dari dalam hati kita, namanya riya. Hendaklah kita bersungguh-sungguh menghilangkan dari dalam hati kita penyakit hati yang namanya ujub, yaitu bangga terhadap diri kita sendiri, bangga terhadap ibadah kita, bangga terhadap ilmu, bangga terhadap amal atau sedekah kita, bangga terhadap yang ada dalam diri kita, ini namanya ujub. Kalau mampu menghilangkan yang tiga ini, maka yang lain insya Allah ngikut saudara. Kalau tiga ini bisa, riya udah hilang, pamer-pamer segala nggak ada dalam hati kita, ujub juga udah hilang, begitu juga hasud, dengki udah hilang, maka penyakit hati yang lain gampang. Penyakit hati yang lain seperti kebencian, marah-marah mulu bawaannya, kemudian juga suka nipu atau suka menyembunyikan sesuatu yang buruk dalam hati. Jadi kalau di depan orang itu yang manis-manis aja, tapi nggak pernah terus terang di depan orangnya, itu akan mudah diatasi kalau kita bisa menghilangkan yang tiga ini, bisa menghilangkan hasud, bisa menghilangkan riya, dan juga bisa menghilangkan ujub. Tapi kalau yang tiga ini nggak bisa, maka hati-hati. Kalau yang tiga ini nggak bisa, maka yang lainnya susah. Orang kalau hasud atau dengki, pasti akan muncul penyakit hati yang lain, pasti dia musuh sama orang nanti. Kebencian akan muncul dalam hatinya. Kenapa dia yang kaya, padahal saya yang kerja banting tulang. Dia hanya di rumah aja, nggak pernah kerja, saya liatin, tapi kaya aja kelihatannya. Dia orang dia online, jualannya, nah saya bolak-balik ke pasar tapi sini-gini aja, akhirnya benci sama orang gara-gara hasud, dengki. Begitu juga ujub, bangga terhadap diri sendiri, bangga terhadap ilmunya. Mondok puluhan tahun saya mah, kenapa yang naik panggung Ustadz Anu bukan saya. Namanya itu muncul dari ujub, muncul dari bangga terhadap diri sendiri, orang lain kemudian dikecilin sama dia dan musuh akhirnya sama orang lain. Kenapa cium tangannya sama dia? Kan saya harusnya, saya kan guru tetap misalnya begitu, misalnya saya kan guru tetap, namanya itu musuh lagi, permusuhan muncul. Begitu juga riya atau pamer. Orang yang dalam hatinya masih ada pamer akan muncul penyakit-penyakit hati yang lain seperti sum'ah. Sum'ah itu pengen didengar, pengen kalau dia bicara orang-orang itu diam semua, pengen kalau dia ngomong orang-orang itu percaya, namanya itu sum'ah. Kalau tidak bisa menghilangkan yang tiga ini, maka penyakit-penyakit hati yang lain ini juga akan sulit dihilangkan. Wala tadunnanna annaka taslamu biniyatin solihatin fi ta'allumil ilmi, dan janganlah engkau menduga sedikit pun annaka taslamu biniyatin solihatin, bahwa engkau selamat dengan niat yang baik fi ta'allumil ilmi, dalam ngaji atau dalam belajar ilmu. Wa fil qalbika, sedangkan dalam hatimu syai'un, ada sesuatu minal hasadi war riya'i wal ujbi, dari penyakit dengki, riya dan ujub. Memang bidayatul hidayah ini hadirin artinya permulaan petunjuk. Hidayah itu artinya permulaan, hidayah petunjuk. Petunjuk untuk pemula atau hidayah untuk pemula. Ini banyak dibaca di pesantren-pesantren, pondok-pondok baca. Ini memang untuk dasar supaya orang ngaji, mondok, para santri
ini niatnya harus baik. Jangan sampai niatnya ngaji selain Allah. Jangan sampai niatnya dia mondok ini untuk meraih sesuatu yang bukan akhirat, jangan. Nah, ini hanya bisa didapat kalau hilang dari hatinya 3 penyakit ini. Kalau dalam hatinya tidak bisa hilang penyakit hasud atau dengki, kemudian riya dan ujub juga tidak bisa hilang, maka jangankan belajar di pengajian-pengajian, belajar di pesantren puluhan tahun, tapi kalau 3 penyakit ini masih ada, maka nggak bagus. Artinya niat belajarnya itu tetap masih cacat. Di awal-awal saya belajar ini, di awal bab bidayah, Imam Ghazali sudah bicara ini, sudah bicara tentang orang yang menuntut ilmu. Kalau kamu menuntut ilmu karena ingin berbangga-bangga di hadapan manusia, karena ingin terlihat lebih pintar dibanding kamu, karena ingin dihormati, dimuliakan, diundang, segala macam, maksudnya ceramah biar berkatnya lain, pulang bawa parcel, kemudian orang undang jadwalnya kudu setahun, kalau nggak setahun udah penuh. Kalau menuntut ilmu pengennya seperti itu, lebih baik pulang, nggak usah mondok, kata Imam Ghazali gitu. Di awal bab bidayah udah disebutkan sebagai fondasi. Orang ngaji, orang belajar, ngafalin, entah menghafal Quran, entah menghafal yang lain, nggak boleh untuk berlomba-lomba untuk dunia, tuh nggak boleh. Sebagian ulama, para hamalatul Quran atau kiai-kiai yang ngasuh pondok-pondok Quran, dulu sebutannya pondok Quran aja biasa, seperti Syekh Arwani Kudus, kemudian banyak lagi kiai-kiai yang lain. Ini ada yang mengharamkan musabaqah tilawatil Quran, ada yang mengharamkan itu, apalagi hafalan juga. Kalau itu kan musabaqah tilawatil Quran masih ada yang membolehkan, karena dia itu untuk seni Al-Quran bin Nagom atau seni Al-Quran dengan nada. Tapi kalau untuk hafalan dilombain, haram hukumnya. Untuk berlomba-lomba, bocah disuruh ngapalin, nah kemudian ditampilin, ini ada yang banyak ulama yang mengatakan ini haram hukumnya. Kenapa? Karena ilmu memang bukan buat itu. Ilmu itu bukan untuk kebanggaan. Orang bisa jadi musuhan cuma gara-gara lomba, cuma gara-gara anaknya, harusnya anak didik gua ini yang begini, ya ustadznya gua masa kalah. Gara-gara lomba kalah bisa jadi musuhan. Itu gara-gara ada ujub, bangga bahwa di bawah pengawasan saya, di bawah didikan saya, ya anak-anak pasti pinter semuanya. Gara-gara ujub, gara-gara riya juga, pamer, pengen ditonton, pengen dilihat sama, pengen dikomen sama netizen, pengen macam-macam dipuji-puji. Ini riya namanya. Muncul permusuhan juga dari sini, dengki juga akan muncul. Jadi menuntut ilmu, kata Imam Ghazali, jangan kira engkau selamat niatmu dalam menuntut ilmu, jangan kira niatmu itu baik dalam menuntut ilmu kalau masih ada 3 ini. Masih ada ujub, bangga terhadap ilmumu, masih ada riya, pamer, pengen dilihat sama orang, masih ada hasud, dengki, tidak suka kalau orang itu mendapat karunia Allah. Maka jangan harap engkau selamat dari niatmu menuntut ilmu. Berarti menuntut ilmumu itu masih cacat, karena masih penuh dengan penyakit-penyakit hati yang 3 ini. Ini serem di sini memang. Dulu emang saya waktu mondok dulu awal-awal, kayaknya pengen gitu bisa diundang, kayaknya bisa ini. Begitu ngaji ini, iya nggak jadi dah, udah selesai, udah selesai. Nggak usah begitu-gituan. Lagu apa yang namanya tampil atau popularitas, nggak usah yang begitu-gituan. Ngaji aja biar benar, terutama buat benerin diri kita sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah, memang kelihatannya panjang perjalanan ini. Pembahasan yang lalu Imam Ghazali bilang ini mengobati hati. Ilmu tentang hati ini sudah sedikit yang menulis, yang mengamalkannya juga apalagi. Orang-orang juga sudah sedikit yang membahas.
Orang-orang juga sudah sedikit yang membahas tentang ini. Ulama-ulama kondang pun jarang yang membahas ini, kata Imam Ghazali zaman dulu, apalagi zaman sekarang. Meskipun panjang, meskipun sangat sulit, tapi kita tetap harus berusaha. Ada cara yang paling, insya Allah paling gampang untuk menghilangkan ini semua penyakit-penyakit hati. Karena memang awalnya dihilangin dulu, Pak. Dihilangin dulu penyakit hati, nanti kalau udah bisa hilang, baru kita hiasi dengan akhlak, dengan perbuatan-perbuatan hati yang baik. Kita baru kita hiasi dengan ikhlas, baru kita hiasi dengan tawadhu, kita hiasi dengan ridho, sabar. Itu baru bisa kalau yang buruk-buruk dihilangkan dulu. Kalau di desa udah nggak ada yang pada tani di sini ya, ada yang punya sawah kan di sini. Itu namanya sawah. Kalau masih ada rumputnya, kira-kira padi bisa tumbuh nggak, Bu? Bisa tumbuh nggak, Pak? Nggak bisa, nggak bakal bisa. Dihilangin dulu rumputnya. Nanti kalau rumputnya udah hilang, baru kita bisa tanamin apa aja itu. Bisa kita tanamin padi, bisa kita tanamin jagung. Tapi awalnya dihilangkan dulu rumputnya. Memang harus seperti itu. Begitu juga untuk bisa ikhlas, sabar, ridho, qanaah. Ini hilangkan dulu sifat-sifat yang buruk, terutama yang 3 ini. Kalau ini bisa hilang, maka nanam pohon-pohon dalam hati yang baik, perbuatan-perbuatan dalam hati yang baik, ini akan mudah. Bagaimana cara menghilangkannya? Antara lain, itu banyak-banyak dalam hati kita zikir Allah, Allah, Allah. Allah, Allah aja. Allah, 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 Allah. Lupa lagi, tarik lagi. Allah, 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 Allah. Ada assalamualaikum, ngobrol lagi. Lupa lagi, tarik hati. Allah, Allah, Allah. Hati aja, hati. Nggak usah lisannya, hati aja. Allah, Allah, Allah. Kalau lisan nanti orang pada bingung. Ya, lah ini bocah ngaji di mana ini? Iya, jadinya nanti kelihatan lagi pengen dilihat sama orang. Dalam hati aja. Nah, hati ini, dalam hati ini yang tahu cuma kita dengan Allah. Ya, sembunyikan Allah kita, sembunyikan zikir-zikir kita dengan cara seperti ini. Jadi ada jalur spesial cuma Allah dan kita yang tahu. Maka insya Allah nanti hubungannya itu di akhirat itu juga kita dengan Allah aja. Kadang-kala nggak perlu dihisap segala, malaikat juga nggak perlu tahu. Tahu-tahu udah masuk surga aja. Kenapa bisa masuk surga? Itu sebagian malaikat ada yang bingung, Bu. Pak, ada yang bingung. Loh, ini siapa kalian? Tahu-tahu udah ada di surga, udah seliweran, udah jalan ke sana kemari di surga. Loh, kalian kok udah duluan di sini? Apakah kalian nggak pakai ditimbang amal? Enggak. Apakah kalian nggak pakai dihisab, diperhitungkan amalnya? Enggak. Kami nggak ngalamin itu semua. Loh, kok tahu-tahu ada di sini di surga? Karena kami di dunia beribadah kepada Allah dengan cara sembunyi-sembunyi, dengan cara rahasia, maka Allah memasukkan aku ke dalam surga dengan cara rahasia juga. Sampai malaikat nggak tahu. Zikir kita juga gitu, khusus zikir Allah ini dalam hati Allah, 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 Allah. Itu hubungan kita private, itu hubungan kita khusus dengan Allah saja. Nah, adapun zikir yang lain silahkan boleh dengan zikir lisan, tahlil. Ya kalau tahlil nggak lisan, ya ustadznya sendirian, sian. Dan jawab pada diem aja nih, zikir hati ustadz. Ya udah kalau gitu saya zikir hati juga, kata ustadznya. Ya kagak ada amplopnya. Kalau zikir hati makan gaji buta namanya. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam talatun muhlikatun syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsihi. Ada 3 perbuatan atau ada 3 akhlak yang merusak. Syuhun muta'un, pelit yang ditaati, wa hawan muttaba'un, dan keinginan yang dituruti, wa ijabul mar'i binafsihi, dan bangganya seseorang binafsihi, terhadap diri sendiri. 3 ini yang merusak. Ijabul mar'i binafsihi, ujub, bangga terhadap diri sendiri, habis ngasih sumbangan, kemudian bangga sendiri, kayaknya orang kampung sini mas saya doang yang segitu nyumbang. Saya mas cuma segitu juga saya tulis hamba Allah sih. Saya mah nggak tulis nama saya.
Tapi asal tahu aja, tiga bulan hamba Allah masa nggak kenal sama saya. Akhirnya ada begitu, namanya ijabul mar'i bi nafsi. Kemudian yang kedua, keinginan yang dituruti hawa. Hawa ini hawan ini artinya keinginan-keinginan yang sifatnya itu rendah, Bapak Ibu. Keinginan yang sifatnya rendah. Ada keinginan yang sifatnya rendah, itu ada yang disebut dengan syahwat. Syahwat itu keinginan perut dan keinginan bawah perut. Tahu bawah perut ya? Bang John, bawah perut udah lupa? Ada keinginan perut dan ada keinginan bawah perut. Maksudnya keinginan syahwat, artinya syahwat di sini syahwat hubungan suami istri, itu bawah perut. Dan perut syahwat juga. Perut itu syahwat juga. Nah, ini namanya keinginan-keinginan. Keinginan-keinginan ini apakah dalam Islam diingkari? Tidak. Dalam Islam diperbolehkan. Cuma ada aturannya, cuma ada tata caranya. Memang Allah bekali kita dengan syahwat. Dua itu, syahwat perut maupun syahwat kelamin. Itu dibekali. Karena kalau tidak ada syahwat perut, tidak ada keinginan masuk dalam perut ini, ya kita nggak bisa kerja apa-apa. Sholat juga nggak bisa, orang nggak makan, lemes aja. Kemudian pengen kerja atau ibadah sosial misalnya di masyarakat juga nggak bisa. Mau kasih santunan semua segala macam nggak bisa, orang lemes aja nggak makan, nggak bakal bisa memang. Jadi untuk menopang ibadah kita memang Allah bekali kita dengan keinginan perut ini. Syahwat itu artinya keinginan perut. Maka makanlah kita sebagai manusia, minum juga kita sebagai manusia. Hanya saja ada aturannya. Makan dan minumlah yang memang Allah halalkan, caranya juga yang halal. Sebab ini untuk penopang dan memang Allah bekali kita dengan syahwat makan minum ini. Beda sama malaikat. Malaikat mah makan minum enggak, tapi ibadah terus. Tapi kalau kita harus. Sebab kalau kita makan enggak, minum enggak, ibadah juga enggak bakal kuat. Untuk kelangsungan ibadah kita harus yang namanya perut atau keinginan perut harus dituruti hanya dengan aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan. Begitu juga syahwat kemaluan, ini juga tidak diingkari dalam Islam. Boleh, tapi juga dengan aturan-aturan. Ada syariat namanya nikah, ada aturan yang namanya nikah. Mau nikah 1, nikah 2, nikah 3, mau istri A, B, C, D, sampai D aja, Mas Toro. Serinya yang banyak-banyak. Kalau berani, kalau takut mah jangan. Ya, itu semua tidak diingkari dalam Islam, boleh. Kenapa boleh? Karena memang untuk menjaga kelangsungan manusia. Kalau nggak ada syahwat kelamin, nggak ada hubungan suami istri, habis ini. Ya nggak usah lama-lama, ada 100 tahun. 100 tahun nggak ada orang kawin. Kata ibu-ibu, nggak usah laki lah, ngapain laki-laki sekarang, udah pokoknya sekarang kerja aja. Kata bapak, no woman no cry. Pokoknya nggak usah perempuan-perempuanan dah, pokoknya kita nggak usah lama-lama, 100 tahun aja habis manusia udah. Kalau manusia habis, ya nggak ada yang ngelola dunia ini, nggak ada yang memakmurkan dunia, nggak ada yang orang fakir kemudian disantuni, kemudian dijaga kelestarian alam ini. Kambing yang tadinya semata-mata jadi kambing, ntar makan apa? Kambing apa ayam? Yang semata-mata jadi kambing, ini kalau nggak ada manusia, ya terus akan jadi kambing. Tapi kalau ada manusia, dimakan. Apalagi yang makan orang Islam, itu kalau jadi darah kambing yang dimakan, ayam yang dimakan masuk ke dalam badan kita, maka naik tingkat ya. Yang tadinya cuma semata-mata jadi kambing atau ayam aja, tapi masuk ke dalam perut Ustadz Maman, jadi darah dipakai buat baca rawi. Berarti itu kambing baca marhaban. Begitu juga ayam, yang tadi unsurnya dari ayam, yang tadinya ada di ayam, ini pindah ke Ustadz Maman jadi ikut baca maulid juga. Ini naik grade, naik derajat hewan-hewan ini. Nah kalau nggak ada manusia, nggak bakal bisa seperti itu. Maka syahwat itu tetap di dalam Islam tidak diingkari, hanya diatur saja. Hawan muttaba,
keinginan ini, keinginan yang terus diikuti, ini adalah keinginan-keinginan yang sifatnya manusiawi, tapi bisa membuat kita terperosok, membuat kita ini jatuh derajat kita kalau tidak pakai aturan. Dan memang manusiawi, seperti makan, kemudian juga kawin, ini manusiawi. Tapi kalau muttaba, kalau diikuti terus tanpa aturan, ini juga bahaya, merusak. Kemudian syuhun muto. Syuhun muto itu pelit yang ditaati, pelit banget. Orang bagi, orang minta nggak dikasih sama dia. Jangankan buat orang, buat dia sendiri aja kadang-kadang dia pelit. Buat diri sendiri aja pelit. Bang nggak pernah pakai baju bang, apa? Sayang baju saya. Kita datang ke rumahnya, assalamualaikum. Gelap apa tuh rumah bang? Hemat, hemat. Sampai dia tidur, dia kalau tidur kagak pakai apa-apa, pakai sarung yang itu aja. Baju nggak dipakai, dia bilang apa? Sayang, baju saya cakep-cakep terusak pakai tidur. Listrik dimatiin semuanya, akhirnya jadi sarang jin ke rumah. Mana kagak pernah sholatin, nggak pernah ngajiin. Kenapa nggak pernah nyalain lampu bang? Sayang. Buat diri sendiri aja pelit. Namanya syuhun muto. Bahaya nih yang tiga ini. Pelit yang dituruti, kemudian keinginan yang terus dituruti juga, dan bangganya seseorang dengan diri sendiri. Ini tiga hal yang sangat merusak. Setelah membahas secara global, secara umum, baru Imam Ghazali masuk pada pembahasan satu persatu. Yang pertama yaitu tentang hasad atau tentang dengki. Ammal hasadu fahuwa mutasya'ibun minasyuhi. Adapun hasud, dengki, itu mutasya'ibun, muncul atau tercabang minasyuhi, dari pelit. Fa innal bakhila, maka sungguhnya orang bakhil, orang pelit, huwallazi yabkhulu bima fi yadihi, adalah orang yang menahan sesuatu yang ada di tangannya, ala ghairihi, untuk orang lain. Wasyahihu, sedangkan orang yang pelit banget, lebih parah dari bakhil, huwallazi yabkhulu bi nikmatillah, dia adalah orang yang menghalangi nikmat Allah. Wahia fi khazaini qudratihi, padahal nikmat Allah itu ada dalam perbendaharaan kekuasaan Allah. La fi khazainihi, tidak dalam perbendaharaannya orang tadi, ala ibadillahi ta'ala, atas hamba-hamba Allah ta'ala. Fasyuhu a'zamu, maka pelitnya orang tersebut itu a'zamu, lebih parah. A'zamu di sini lebih besar, maksudnya lebih parah. Asyuhu, orangnya namanya syahih. Syahih ini lebih parah dibanding bakhil. Bakhil orang yang pelit biasa aja, yang tadi saya contohin itu bakhil. Ya dia nggak mau ngasih orang, atau buat diri sendiri aja dia pelit banget. Ya udah ketahuan sepeda ada nggak pernah dipakai, sayang katanya, milih pakai jalan kaki aja, kalau nggak numpang sama orang. Itu namanya pelit. Ada yang lebih parah dibanding pelit atau dibanding bakhil, namanya syahih. Syahih ini syuh, kata sifatnya orangnya namanya syahih. Ini yang nanti bakal melahirkan hasud, bakal melahirkan kedengkian. Munculnya dengki, munculnya hasud, ini adalah karena pelit. Bukan pelit terhadap harta sendiri, tapi pelit terhadap harta kekayaan Allah. Kalau pelit terhadap kekayaan sendiri, dia punya rokok nggak boleh diminta sama orang, dia punya rumah nggak boleh diminta sama orang, dia punya mobil lebih nggak boleh diminta sama orang, itu ya bakhil juga atau pelit juga, tapi masih mending, masih bisa ditolerir. Ini bukan punya dia, tapi dia menghalangi itu untuk diberikan kepada orang lain. Punya siapa? Punya Allah. Padahal itu punya Allah, tapi dia menghalangi itu supaya jangan sampai jatuh ke orang lain. Dia nggak dapat juga nggak apa-apa, asal jangan dibagi ke orang itu. Nah ini namanya orang pelit nih. Dia pelit terhadap perbendaharaan, terhadap kekayaan Allah, agar Allah tidak memberikan kepada orang tertentu. Ini namanya syahih. Dari syahih inilah muncul bakhil, dari syahih inilah muncul hasud, muncul kedengkian. Ilmu yang Allah berikan itu Allah kasih kepada Allah kasih kepada orang yang Allah kehendaki, siapa aja. Dan itu terserah Allah. Namanya Tuhan mah bebas, nggak pakai didikte oleh makhluknya. Dia mau kasih siapa aja ilmu, itu terserah Allah.
ada orang, bukan orang sini pokoknya, dia ngelihat orang alim dan ngerasa bahwa itu ngapain sih orang begitu, orang alim kayak begitu aja dihormatin. Padahal Allah yang ngasih dia ilmu, ngasih orang alim itu ilmu. Allah juga yang ngasih orang alim itu kemuliaan sehingga banyak yang ngaji sama dia. Itu semua dari Allah, semua bukan dari dia. Dia nggak nyumbang apa-apa, dia nggak urunan apa-apa, tapi boleh-bolehnya dia keki, boleh-bolehnya dia ngapain sih yang begituan aja pakai dikasih, ngapain sih yang begituan aja pakai dihormatin, ceramahnya gitu-gitu doang. Itu pelit namanya, syahid. Nah dari pelit yang seperti ini muncul dengki, hasud. Kalau sudah muncul dengki, maka dia sampai pada tahap dalam dirinya, orang yang hasud ini, dia sampai pada tahap mendingan orang yang begitu mah biar mati aja. Nggak usah dihormatin, nggak usah banyak yang ngaji orang begitu. Hilangin aja yang begitu dah, mudah-mudahan dah ilmunya hilang. Mudah-mudahan sekalian aja orangnya juga hilang, mati sekalian orang begitu mah. Walaupun ilmunya nggak dapat, nggak pindah ke dia, kemuliaan nggak apa-apa deh, orang-orang nggak usah ngaji sama saya, yang penting dia mati. Walaupun nggak pindah kemuliaan itu pada dia, walaupun ilmunya juga nggak pindah pada dia, nggak apa-apa. Yang penting itu orang rusak, yang penting itu orang binasa, atau yang penting nikmat yang Allah kasih pada orang itu hilang. Ini namanya hasud. Dasarnya karena dia pelit, pelitnya pelit yang rada aneh. Dia pelit bukan pelit terhadap harta sendiri, tapi pelit terhadap karunia Allah, maka muncul dengki. Kalau sudah muncul dengki, maka dia sangat ingin nikmat yang ada pada seseorang, padahal itu dari Allah bukan dari dia. Dia sangat ingin nikmat itu hilang, meskipun nikmat itu tidak pindah pada dirinya, nggak apa-apa, yang penting jangan pada orang itu. Ini yang namanya hasud. Jadi lebih parah, pelitnya lebih parah dibanding bakhil biasa. Nah karena syuh ini lebih parah, inilah yang melahirkan kedengkian. Wal hasudu huwallazi yashqu alaihi in'amullahi ta'ala min khazaini qudratihi ala abdin min ibadihi bi ilmin aw malin aw mahabbatin fi qulubin nas aw haddin minal hududi hatta annahu la yuhibbu zawalaha anhu wa illam yahsul lahu bidzalika. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Dikurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.